kita mulai nggih, Pak, ya. Nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. kesempatan ini kami CGP Angkatan 7, yaitu saya sendiri Sri Ning Indarti dan rekan saya yaitu Bapak Ahmad Yasin akan mempraktekkan coaching supervisi akademik, di mana kami akan memaparkan tema yang sama tetapi kami akan bertukar peran. Pada praktek coaching pertama, nanti saya akan berperan sebagai coach dan Pak Yasin berperan sebagai coachee. Ya, kita mulai Pak Yasin. Ya, siap, Bu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasin. Bagaimana kabar sore ini, Pak Yasin? Ya, beginilah seperti yang Bu Ning lihat sendiri, Bu. Dari ekspresi wajah, sepertinya Pak Yasin hari ini tampak kurang semangat nih. Apakah benar demikian, Pak? Ya, begitulah, Bu. Saya sedang ada masalah. Kalau Bu Ning sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya dalam kondisi terbaik, Pak Yasin, sehat dan ceria. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Amin. Oh iya, Bu Ning. Apakah sekarang Bu Ning longgar? Dan bisakah saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol? Nggak lama kok, Bu Ning. Sekitar 15 menitan lah. Kalau sekarang sih saya kebetulan lagi nganggur, nggak ngapa-ngapain nih Pak. Jadi kalau Pak Yasin mau ngobrol, it's okay. By the way, apa yang Pak Yasin mau omongin kali ini? Saya lagi suntuk dan galau, Bu, sekarang. Karena saat Hmm, koordinasi dengan kepala sekolah kemarin, beliau menyampaikan bahwa kita harus mencapai target kelulusan 100% tahun ini apapun alasannya. Nah, hal inilah yang membuat saya resah dan kepikiran terus, Bu. Oh, jadi mau ngomongin keresahan Pak Yasin karena tuntutan sekolah yaitu menargetkan pencapaian kelulusan murid 100% pada tahun ini. Begitu ya, Pak ya? Iya, benar, Bu. Pak Yasin bisa menceritakan detail permasalahannya seperti apa? Jadi seperti ini, Bu. Saya mempunyai dua murid di kelas 6 yang jarang sekali mengikuti jam pelajaran saya. Kemudian ada Mhm. juga nih satu murid lagi yang tidak pernah mengikuti jam pelajaran saya. Akhirnya Mhm. mereka tidak memiliki nilai sama sekali pada mata pelajaran yang saya ampu. Mereka Mhm. tidak memiliki nilai ulangan harian maupun tugas-tugas karena memang mereka tidak pernah mengikutinya. Dan sekarang kan waktu pembelajaran pada semester 1 hampir usai ya, Bu. Iya, Pak Yasin. Pak Yasin bisa diceritakan apa yang menjadi penyebab murid-murid Pak Yasin jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pelajaran dan kegiatan penilaian yang diselenggarakan oleh Pak Yasin? Tentu bisa lah, Bu. Anak yang tidak pernah berangkat ini karena dia habis kecelakaan dan tulang kakinya retak, sehingga Hmm. membutuhkan waktu lama untuk penyembuhannya. Dan sekarang sudah hampir 5 bulan, dia di rumah dengan kondisi yang sehat, tapi kendalanya dengan kakinya yang belum 100% normal itu, Bu. Dan untuk yang jarang Mhm. berangkat, setelah saya klarifikasi ke guru BP, memang anaknya malah sekolah karena rencananya dia Mhm. ingin berhenti sekolah dan orang tuanya tidak bisa mengarahkannya. Dan kita masih terus berupaya agar anak ini mau Ya, menyelesaikan sekolahnya, Bu. ya. Jadi dari cerita Pak Yasin, inti masalah Pak Yasin adalah ada beberapa murid yang nilainya kosong karena tidak pernah mengikuti kegiatan penilaian. Akan tetapi, di pihak lain, Pak Yasin harus memenuhi target sekolah agar tahun ini bisa meluluskan muridnya 100%. Begitu ya, Pak ya? Betul sekali, Bu. Kemudian berangkat dari masalah tadi nih, Pak. Apa sih sebenarnya yang diinginkan Pak Yasin? Jadi, Pak Yasin mengendaki kondisi yang seperti apa yang seharusnya terjadi terkait masalah tadi.
Yang saya inginkan sih simpel aja, Bu. Saya setuju-setuju aja sih dengan target sekolah untuk meluluskan anak 100%. Mhm, Akan tetapi, harus ada dasar yang benar, tidak memberi nilai ya, tanpa dasar. Harus mhm, melalui cara yang benar loh, Bu. mhm mhm mhm. Ya, luar biasa. Saya setuju sekali dengan pendapat dan prinsip dari Pak Yasin ini. Artinya kita sudah mendidik anak dengan cara yang benar, baik dari segi peraturan akademik, ya. Kemudian dengan kondisi murid yang demikian dan kita sudah berada di hampir ujung akhir semester ini, Pak, ya. Iya, Bu. Kira-kira harapan seperti apa yang Pak Yasin targetkan terhadap murid tadi, Pak? Saya kepinginnya sih mereka punya nilai yang berkualitas pada mata pelajaran yang saya ampu, Bu. Mhm. Ya, bisa dijelaskan Pak Yasin maksud dengan nilai yang berkualitas itu yang seperti apa ya? Jadi, mereka punya nilai karena mereka mengerjakan soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri. Karena mereka memahami mata pelajaran bukan dikerjakan oleh orang lain, Bu. Selain itu, Iya. mereka juga harus mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan pada semester ini. Jadi kalau saya tangkap ya, murid Pak Yasin itu punya nilai yang lengkap gitu ya. Karena mereka mengerjakan kegiatan penilaian atas dasar pemahaman mereka sendiri. Begitu ya, Pak ya? Iya, betul sekali, Bu. Iya, mantap sekali nih Pak Yasin nih. Nah, kalau menurut Pak Yasin sendiri nih, kira-kira apa saja sih yang bisa Pak Yasin lakukan untuk mempertahankan prinsip Pak Yasin tersebut? Sekaligus juga memenuhi target sekolah, yaitu mencapai kelulusan 100% tadi, Pak. Lah, ini dia, Bu. Saya juga masih memikirkan cara tersebut. Makanya saya ngajak Kuning untuk berdiskusi kali ini nih. Oke, masih dalam proses pemikiran begitu ya, Pak ya? Iya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan penting ini, Pak. Sejauh ini, apa saja langkah yang sudah Pak Yasin lakukan terkait masalah anak tersebut, Pak? Sudah ada beberapa upaya yang saya tempuh sih, seperti menghubungi orang tua dan meminta kerjasama agar anaknya mau berangkat bagi yang sehat, dan meminta bantuan orang tua yang anaknya kecelakaan tersebut agar mau mempelajari materi dan mengerjakan soal yang saya kirim lewat WA ke orang tuanya tersebut. Kemudian, saya juga nitip pesan lewat teman terdekat mereka untuk menyampaikan pesan tertulis agar mereka mau berangkat serta mengerjakan kegiatan penilaian dari saya. Namun hasilnya tetap sama, Bu. Mereka tidak berangkat dan tidak mengerjakan soal yang saya berikan. Jadi kalau saya tangkap Pak Yasin ya, sudah berupaya optimal nih Pak ya, namun hasilnya masih nihil begitu ya Pak ya? Ya, begitulah, Bu. Jangan putus asa dulu Pak, pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang menurut Pak Yasin nih, pendekatan apa yang lebih efektif agar anak-anak tersebut mau mengerjakan kegiatan penilaian? Maksudnya, anak akan lebih manut dan bersedia mengerjakan kegiatan penilaian yang berkualitas tadi jika Pak Yasin melakukan tindakan-tindakan seperti apa kira-kira? Apa ya, Bu? Mungkin mereka akan mau memahami materi dan mengerjakan soal-soal tersebut jika saya datangi langsung ke rumahnya. Dan saya bimbing serta saya tungguin ketika mereka mengerjakannya. Ide yang bagus itu Pak. Perlu dicoba deh Pak. Benar, Bu. Kenapa ya saya tidak berpikir ke situ sebelumnya ya, Bu? Baik Pak. Jadi kapan nih Pak Yasin akan memulai dan mencoba ide tersebut? Sesegera mungkin, Bu. Besok pagi, setelah selesai tugas mengajar, saya akan langsung eksekusi rencana ini. Mantap ini Pak Yasin semangatnya. Nah,
Sekarang mari kita melangkah ke planning nih Pak Yasin ya. Kalau mempertimbangkan bahwa ada 3 murid nih Pak ya, ada 3 murid yang tidak memiliki nilai tadi ya Pak ya. Iya. Dan mengingat ada sejumlah tagihan penilaian, kira-kira bagaimana perencanaan jadwal pelaksanaannya Pak? Iya, saya akan memulai dengan melaksanakan dari penilaian harian yang pertama dulu ini, Bu. Dan saya akan datangi satu persatu ke rumahnya. Setelah itu, minggu berikutnya saya lanjutkan kegiatan penilaian berikutnya. Gitu, Bu. Iya. Kemudian kira-kira nih Pak ya, pihak yang akan Pak Yasin ajak kerjasama dalam menangani masalah ini siapa kira-kira? Saya akan bekerja sama dengan orang tua atau pihak lain yang tinggal bersama murid tadi untuk terus memantau secara langsung dan menyemangatinya agar minat dan motivasi belajarnya tumbuh dan meningkat. Harapan Ya. saya, setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan mereka, khususnya bagi yang sehat, maka saya berencana untuk kegiatan penilaian berikutnya. Saya akan meminta mereka secara langsung untuk datang ke sekolah. Syukur-syukur mereka jadi termotivasi untuk berangkat ke sekolah setiap hari, Bu. Harus dilakukan dengan hati-hati, pelan-pelan, dan perlahan. Untuk mengambil hati mereka agar mereka termotivasi kembali untuk belajar ya, Bu. Mantap, luar biasa sekali, matang sekali rencananya Pak. By the way, kita sudah ngobrol banyak nih Pak ya. Kira-kira menurut Pak Yasin nih, hal bermanfaat apa yang Pak Yasin peroleh dari percakapan kita tadi itu? Yang bermanfaat bagi saya ya, Bu. Yang Iya. semula saya bingung harus bagaimana agar mampu memenuhi target sekolah, tetapi tetap harus bertindak profesional sebagai seorang guru Mhm. terkait penilaian. Nah, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dengan tetap memegang prinsip profesionalisme. Saya sebagai pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian, yaitu dengan melakukan home visit, menuntun mereka dalam belajar, dan mendampingi mereka secara langsung dalam mengerjakan kegiatan penilaian. Serta saya akan mengadakan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar minat dan motivasi belajar mereka meningkat, Bu. Ya, pertanyaan terakhir saya nih Pak. Bagaimana perasaan Pak Yasin setelah kita ngobrol banyak hari ini? Alhamdulillah, yang semula saya galau dan bingung ya Bu, sekarang saya sudah tercerahkan dan kembali bersemangat. Terima kasih atas waktu, bantuan, dan dukungannya ya Bu Ning. Sama-sama Pak Yasin. Alhamdulillah saya juga jadi ikut lega Pak Yasin. Bisa menyelesaikan masalah tadi, Pak Yasin bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang yang muncul dari Pak Yasin sendiri gitu ya. Oke, kalau begitu selamat beraksi Pak Yasin dan semoga actionnya berjalan dengan lancar dan berhasil. Amin. Semangat ya Amin, dan amin. sukses selalu untuk Pak Yasin. Terima kasih banyak Bu Ning. Iya, baiklah Pak Yasin, jangan lupa setelah action nanti saya kabari hasilnya. Oke, pasti Bu Ning. Oh iya, saya izin off dulu ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kuning. Bagaimana kabar hari ini, Kuning? Ya, beginilah Pak Yasin seperti yang Pak Yasin lihat sendiri. Dari ekspresi wajah, sepertinya Kuning hari ini tampak kurang semangat nih. Apakah benar demikian, Bu? Ya, begitulah Pak. Saya sedang ada masalah. Kalau Pak Yasin sendiri
bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang saya dalam kondisi yang terbaik, kuning, sehat dan ceria. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi ya, Bu. Amin. Oh iya Pak Yasin, apakah sekarang jenengan longgar dan bisakah saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol? Nggak lama kok Pak Yasin, sekitar 15 menitan lah. Oh, sekarang ya, Bu ya. Kebetulan saya lagi nganggur nih, nggak ngapa-ngapain nih, Bu. Jadi, kalau Buning mau ngobrol, it's okay. By the way, apa yang Buning mau omongin kali ini? Saya lagi suntuk dan galau Pak sekarang. Karena saat koordinasi dengan kepala sekolah kemarin, beliau, Pak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa kita harus mencapai target kelulusan 100% kan tahun ini, apapun alasannya. Nah, hal inilah yang buat saya resah dan kepikiran terus, Pak. Oh, jadi mau ngomongin keresahan Buning karena tuntutan sekolah ya, yaitu menargetkan pencapaian kelulusan murid 100% pada tahun ini. Begitu ya, Bu? Iya bener, Pak. Ya, ya, ya. Buning bisa menceritakan detail permasalahannya seperti apa ya? Jadi seperti ini, Pak. Saya punya 2 murid di kelas 6 yang jarang sekali mengikuti jam pelajaran saya. Kemudian ada keduga nih, satu murid lagi yang tidak pernah mengikuti jam pelajaran saya. Hmm. Akhirnya, mereka tidak memiliki nilai sama sekali pada mata pelajaran yang saya ampu. Mereka tidak memiliki nilai ulangan harian maupun tugas-tugas karena mereka tidak pernah mengikutinya. Dan sekarang kan waktu pembelajaran pada semester ini hampir usai ya, Pak ya. Oh, gitu ya, Bu. Bisa diceritakan, Bu, apa yang menjadi penyebab mereka jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pelajaran dan kegiatan penilaian yang diselenggarakan oleh Buning tersebut ya? Tentu bisa, Pak. Anak yang tadi tidak pernah berangkat itu karena dia habis kecelakaan dan tulang Oh, kakinya gitu. retak, Hmm. sehingga membutuhkan waktu lama untuk penyembuhan. Dan sekarang sudah hampir 5 bulan dia di rumah. Kondisinya sekarang sudah sehat, tapi kendalanya kakinya belum pulih 100%. Dan untuk yang jarang berangkat nih Pak ya, setelah saya klarifikasi dengan guru BP, memang anak-anaknya ini malas untuk berangkat. Mereka berencana untuk berhenti sekolah. Akan tetapi kita dari pihak sekolah masih terus berupaya agar anak ini mau menyelesaikan sekolahnya. Oh, gitu. Jadi, dari cerita Buning, inti masalah jenengan adalah ada beberapa murid yang nilainya kosong karena tidak pernah mengikuti kegiatan penilaian. Akan tetapi, di pihak lain, Iya, iya betul. Buning harus memenuhi target sekolah agar tahun ini bisa meluluskan murid 100%. Begitukah, Buning? Iya, iya betul Pak, benar benar sekali. Ya, 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 ya. Kemudian berangkat dari masalah tadi, apa sih sebenarnya yang diinginkan Buning? Jadi Buning menghendaki kondisi yang seperti apa yang seharusnya terjadi terkait masalah tadi, Bu? Saya sih inginnya simpel saja Pak. Saya setuju-setuju saja sih dengan target sekolah untuk meluluskan murid 100%. Akan tetapi harus ada dasar yang benar, tidak memberi nilai tanpa dasar, harus melalui cara-cara yang benar, Pak. Luar biasa sekali Buning ini. Saya setuju sekali dengan pemikiran Buning meluluskan anak 100% melalui prosedur yang benar. Salah satunya adalah melaporkan nilai prestasi belajar anak sesuai dengan capaian mereka ya. Iya, Pak. Karena dengan menerapkan prinsip ini, artinya kita sudah mendidik anak dengan cara yang benar, baik dari segi peraturan akademik, sekolah, maupun dari sudut norma agama. Iya, bagus sekali prinsip Buning ini. Dengan kondisi murid yang demikian, dan kita sudah hampir di ujung akhir semester ini ya.
Kira-kira harapan seperti apa yang Buning targetkan terhadap murid tadi, Bu? Hmm, saya kepinginnya sih mereka punya nilai yang berkualitas pada mata pelajaran yang saya ampu, Pak. Oh, gitu. Bisa dijelaskan, Bu, apa yang Buning maksud dengan nilai yang berkualitas tadi ya? Jadi, mereka punya nilai karena mereka mengerjakan soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri. Karena mereka memahami materi pelajaran, bukan dikerjakan oleh orang lain. Selain itu, mereka harus mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan pada semester ini. Begitu, Pak. Oh, gitu. Jadi minimal mereka punya nilai yang lengkap ya, Bu, karena mereka mengerjakan kegiatan penilaian atas dasar pemahaman mereka sendiri. Begitu kan ya, Bu? Iya, benar, Pak. Betul sekali. Mantap sekali Buning ini. Nah, kalau menurut Buning sendiri, kira-kira apa saja sih yang bisa Buning lakukan untuk mempertahankan prinsip Buning tersebut? Sekaligus memenuhi target sekolah yaitu mencapai kelulusan 100% tadi. Lah, ini dia, Pak. Saya juga masih memikirkan cara tersebut. Makanya, saya ngajak Pak Yasin untuk berdiskusi sore ini. Oke, masih dalam proses pemikiran begitu ya, Bu? Nah, sekarang saya punya pertanyaan penting ini, Bu. Sejauh ini, apa saja langkah yang sudah Buning lakukan terkait masalah anak tersebut? Hmm, sudah ada beberapa upaya yang saya tempuh sih, Pak. Seperti menghubungi orang tuanya, kemudian meminta kerjasama agar anak mau berangkat bagi yang sehat, dan meminta bantuan orang tua yang anaknya kecelakaan tersebut agar mau mempelajari materi dan mengerjakan soal yang saya kirim lewat WA ke mereka, ke orang tuanya. Kemudian saya juga nitip pesan lewat teman terdekat mereka untuk menyampaikan pesan tertulis saya agar mereka mau berangkat serta mengerjakan kegiatan penilaian dari saya. Namun hasilnya tetap sama. Mereka tidak berangkat dan tidak mengerjakan soal yang saya berikan. Jadi, kalau saya tangkap, sudah berupaya optimal, namun hasilnya masih nihil. Benar begitu, Bu? Ya, begitulah, Pak. Jangan putus asa dulu, Buning, ya. Pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang, menurut Buning nih, pendekatan apa yang lebih efektif agar anak-anak tersebut mau mengerjakan kegiatan penilaian? Maksudnya, anak akan lebih manut dan bersedia mengerjakan kegiatan penilaian berkualitas tersebut jika Buning melakukan tindakan-tindakan seperti apa ya, Bu, kira-kira? Apa ya? Hmm, mungkin mereka akan mau memahami materi dan mengerjakan soal-soal tersebut jika saya datangi langsung ke rumahnya dan saya bimbing serta saya tungguin mereka saat mengerjakan soal-soal tersebut. Wah, Begitu, Pak. ide bagus itu, Bu, dan perlu dicoba oleh Ibu. Benar, Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran sebelumnya ya? Baik, Bu. Jadi kapan nih Buning akan mencoba ide tersebut tadi? Segera mungkin, Pak. Besok pagi, setelah tugas mengajar saya selesai, saya akan langsung eksekusi rencana ini. Wah, mantap betul ini Buning semangatnya. Nah, sekarang mari kita melangkah ke planning ya, Bu. Kalau mempertimbangkan bahwa tadi ada 3 murid yang tidak memiliki nilai tadi dan mengingat ada sejumlah tagihan penilaian pula, kira-kira bagaimana perencanaan jadwal pelaksanaannya ya, Bu? Saya akan mulai dengan melaksanakan dari penilaian harian pertama dulu nih, Pak. Kemudian saya akan datangi satu persatu ke rumahnya. Setelah itu, minggu berikutnya, saya lanjutkan dengan kegiatan penilaian berikutnya. Wah, mantap ya. Kira-kira pihak yang akan Buning ajak bekerja sama dalam menangani masalah ini siapa saja ya, Bu?
Saya akan bekerja sama dengan orang tuanya atau pihak lain yang tinggal bersama murid tadi untuk terus memantau secara langsung dan menyemangatinya agar minat dan motivasi belajarnya tumbuh dan meningkat. Harapan saya, setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan mereka, khususnya bagi yang sehat nih Pak ya, maka saya berencana untuk kegiatan penilaian berikutnya, saya akan memerintah mereka secara langsung untuk datang ke sekolah. Syukur-syukur mereka jadi termotivasi untuk berangkat sekolah setiap hari. Harus dilakukan dengan hati-hati Pak ya, pelan-pelan dan perlahan untuk mengambil hati mereka agar mereka termotivasi kembali untuk belajar. Mungkin begitu ya Pak ya? Wah, mantap sekali. Matang sekali rencananya Buning ini ya. By the way, kita sudah ngobrol banyak nih Bu. Kira-kira hal bermanfaat apa yang Buning peroleh dari percakapan kita kali ini? Yang bermanfaat ya Pak ya? Iya Bu. Yang bermanfaat bagi saya ya yang semula awalnya saya bingung harus bagaimana agar mampu memenuhi target sekolah, tetapi tetap harus bertindak profesional sebagai seorang guru terkait penilaian. Nah, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah tersebut dengan tetap memegang prinsip profesionalitas saya sebagai seorang pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian, yaitu dengan melakukan home visit, menuntun mereka dalam belajar, dan mendampingi mereka secara langsung dalam mengerjakan kegiatan penilaian, serta mengadakan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar minat dan motivasi belajar mereka bisa meningkat. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Pertanyaan terakhir ya nih Bu. Bagaimana perasaan Buning setelah kita ngobrol banyak hari ini nih? Alhamdulillah. Semula saya galau dan bingung, Pak. Sekarang sudah tercerahkan dan kembali bersemangat. Terima kasih atas waktu, bantuan, dan dukungannya, Pak Yasin. Sama-sama Buning. Alhamdulillah saya juga jadi ikut lega Bu. Buning bisa menyelesaikan masalahnya tadi dengan ide cemerlang yang muncul dari Buning sendiri. Oke, kalau begitu, selamat beraksi ya Buning, dan semoga actionnya berjalan dengan lancar dan berhasil. Semangat dan sukses selalu buat Buning. Amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Baiklah Buning, jangan lupa nanti setelah actionnya saya kabari hasilnya loh ya. Oke, pasti, Pak. Saya izin off dulu ya, Pak. Saya kira sudah cukup ya, Pak ya. Terima Iya kasih. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.